Belanja menggunakan pay later alias bayar nanti semakin hits di kalangan masyarakat, terlebih untuk para BPJS atau dikenal budget pas-pasan jiwa sosialita. Bahkan belanja sampai berlebihan untuk penuhi gaya hidup hingga terjerat pinjaman online. Nah, lantas apakah pay later dan pinjol berbahaya atau bisa membantu keuangan kita? Kita simak pembahasan selengkapnya dalam Ekonomi Dalam Canda berikut ini. Duh, duit tinggal 15.000, Pak. Kemarin habis tahun baruan, habis Natalan, habis ulang tahun. Duit habis semua. Pampers lu punya duit nggak lu? 50 juta aja ada nggak? Ya, kalau 5 juta. Aduh, ya udah 500.000 deh. Ada nggak? Nah, minta dong lu. Ini mah 500.000. 500.000. Ini mah 5.000-an. Kalau 500.000 nolnya bukan 3. Gua nunggu Prama aja kali ya. Ada juga nih. Itu kenapa, Bin? Tuhan. Lu kemana, Bin? Ini kan jawaban doaku. Lagi gimmick. Mana, Bin? Bantuan aja. Kan duit. Gua lagi kesusahan duit nih, Pram. Lu kayaknya sedih mulu. Kenapa sih? Ada masalah apa sebenarnya? Aduh. Gak usah berlebihan. Gua nggak punya duit. Kalau saat ini gue belum punya duit sih. Tapi akhir-akhir ini gue sering banget dapat SMS pinjaman tanpa jaminan. Terus sekarang kan juga banyak pinjol-pinjol uhuy. Ada uhuinya yang bisa kasih dana cepat. Iya. Lagi pula santailah. Kan yang lagi kesusahan uang bukan cuma lu doang. Waduh. Tapi gue juga. Oh, Anda juga kesusahan duit. Ya, gue punya satu cara, Bin. Apa tuh? Ini cara terbaik yang bisa gue lakuin, Bin. Ngapain? Ngepet, men. Astaghfirullah. Cara cepat lu tuh ngepet. Kenapa nggak yang lain gitu, Pram? Ya kalau nggak ngepet, pinjol doang alasannya. Tapi wajar sih ya, soalnya lagi serba susah nih ya di seluruh dunia kan. Beberapa negara juga sedang lagi mengalami kesulitan nih. Ada lagi krisis di mana? Inggris. Oh iya, krisis. Nah, di Indonesia juga lagi krisis. Itu kan gara-gara Omicron itu. Ya gara-gara Omicron, ada krisis minyak sekarang, krisis batu bara, krisis kepercayaan. Krisis cinta. Ya. Aduh, tapi gimana ya, negara ini juga UMP 2022 naik, Pram, tapi tipis-tipis. Kata siapa naik? Iya, 1,09%. Naik itu. Tipis banget, udah kayak dompet akhir bulan. Ya ampun, aduh. Itu pakai koman. Pemerintahan atau Pemda naikin UMP, buruh senang, pengusaha ngamuk. Di UMP diturunin, Terus? buruh ngamuk, pengusahanya seneng. Kan jadi serba salah. Bener juga kata Raisa kemarin tuh. Kenapa tuh? Serba salah. Semua serba salah. Lagi pula, jangan sampai deh kita terjerat pinjaman online atau sejenisnya. Sambil ditunggu aja nih, karena ada info 2022 masih ada bantuan lagi. Mulai dari kartu prakerja, bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan, dan BLT. Aduh. Tapi karena gue pikir-pikir, kira-kira sekarang yang bisa ngasih duit tepat cuma pinjol doang, Pram. Gimana dong? Ya kan, itu cepet banget sekarang. Udah ada pinjol, pay later, tadi gue udah hampir terjerat gitu tuh. Karena gue pikir gue gak punya duit, gue minjem sama Ya orang minimal lain, duit lo punya. nggak, meskipun percintaan lo seret, Bin. Aduh. Lo kan nggak seret, Bin. Itu yang penting utama. Tapi gue berharap sih BLT dari pemerintah tuh semoga bantuannya dapat membantu kita nih, ya kan. Tuh katanya Apaan? pinjaman online. Kata siapa itu, nggak ada orang. Itu katanya pinjaman online bisa membantu Oh iya. kita nih. Daripada gue nungguin bantuan pemerintah lama. Sekarang kan katanya BSU nggak ada, adanya BLT. Masih ada pinjaman lain kok, tenang aja. Masih ada Otoritas Jasa Keuangan merilis daftar pinjaman online terdaftar dan berizin. Hingga 17 November 2021, ada 104 pinjol resmi di Indonesia. Angka ini menyusut dari awal tahun yang mencapai 149 penyelenggara. Selama masih ada OJK, aman, Bin. Tapi lu tahu nggak yang membedakan pinjol ilegal sama pinjol yang legal? Apa? Kalau pinjol ilegal, itu nagihnya lewat paket debt collector. Oh iya. Yang legal tuh. Yang legal tuh ya. Kalau yang ilegal, nagihnya lewat notif.
Notif apa tuh? Notif HP. Anda kami serang. Telepon-teleponin ya. Ya, Tapi kita bersyukur sih punya OJK sih ya. Mantep juga sih, keren deh. Jadi sayang sama OJK. Anda bisa banget tuh OJK 1 slot. Jangan lupa. OJK tuh juga bekerja sama Pram sama Polri, Kominfo, dan Kementerian Koperasi UKM nih untuk berantas pinjol dan fintech ilegal. Tapi Pram, ciri-ciri pinjol asli atau palsu tuh kayak mana sih? Tahu nggak kamu? Tahu dong. Nah nih, biar update, gue kasih tahu nih ya. Nih kita lihat cuplikannya dulu yuk. Ye, tahun baru, pesta terus, gaskan bang, pecah kepala. Aduh, capek juga nih. Bentar, ada cemes tuh. Hah? Tagihan? Oh no! Hah? Utang? Hah? Banyak banget. Tidak, tolong ya Allah. Wah, mama pusing. Astaghfirullah. Aduh. Bingung gak punya duit. Gaji gak naik-naik. Oh no. Kebutuhan makin banyak. Wah, pusing. Bingung. Oh iya, mantep sih. Iya. Meskipun rada lucu-lucu ya, tapi lu tahu nggak sih bedanya pinjol ilegal sama bedanya pinjol legal ya? Legal tuh yang benar ya? Oh ya, bener. bedanya pinjol legal sama pay letter. Lu tahu nggak? Sebenarnya sih gue tahu Bin, tapi kayaknya lebih tahu lo deh Bin. Jadi kalau pinjol legal itu, ya itu tadi. Apa? Ada terdaftar di OJK, itu yang paling penting. Lo mesti lihat pinjol-pinjol terdaftar, ada tulisan terdaftar di OJK. Ya. Jangan terdaftar di kelurahan RT setempat, ya nggak bisa, susah itu kalau kayak gitu. Apa sih pay letter? Oh kepotong ya, pay letter sama pinjol ilegal. Gue punya teman untuk dihubungin. Gue apaan dong? Lu bilang punya temen, gue tadi ngapain? Bukti gue apa? Kaktus? Sahabat gitu. Gue punya temen nih coba nih kita hubungin ya. Oh iya nih, Mas mau bantuin kita dong nih. Kita nih lagi bingung banget nih soal pinjol ilegal sama pay letter kan ya kan nih. Kira-kira di 2022 nih masih hits nggak ya Mas pinjaman online dan pay letter? Penganut prinsip nggak apa-apa tekor, yang penting tersohor ini semakin merajalela. Bahkan sesimpel meminjam dengan fasilitas atau waktu yang sangat cepat. Mereka ini menyasar para pemilik BPJS. Bukan BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan, tapi pemilik budget pas-pasan jiwa sosialita. Oh gitu Mas. Tapi kira-kira apa yang menyebabkan orang pakai pinjaman online atau pay letter ya? Kira-kira bedanya pay letter dengan pinjaman online lainnya itu apa ya? Pay letter seperti namanya, ini berarti sebuah konsep di mana kita bisa mendapatkan barang terlebih dahulu namun membayarnya kemudian, karena mereka bisa menyediakan fasilitas bahkan dengan tenor 1 bulan. Jadi kita diberikan waktu nih bulan depan tapi bayar ya. Nah, hal ini berbeda dengan pinjaman online. Pinjaman online itu dikhususkan kepada kita yang memang membutuhkan sejumlah dana dalam jumlah yang memang bisa dibatasi, entah itu dalam jutaan rupiah atau bahkan sampai puluhan juta sesuai dengan kondisi kita. Namun kita memang dipaksa untuk membayarnya setiap bulan. Bahkan cas di awalnya atau istilahnya mereka bisa melakukan metode diskonto dengan cukup besar. Kita meminjam anggaplah 10 juta, kita hanya mendapat ternyata 8 juta. Dan itu yang harus kita angsur sebesar pokoknya sesuai dengan tenor kita. Nah, kembali lagi apabila ternyata kita tidak tahu konsepnya, maka kita akan melihat fenomena di luar sana di mana banyak orang terjerat pinjol. Nah, itu kita harus hati-hati sekali supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa kita pertanggungjawab. Wih, bermanfaat banget Bin info-info kita kali ini ya. Gak mau gue nanya orang gue. Jadi orang pinter loh hari ini. Gila, kita ngomong sama orang yang lebih expert.
Teman-teman lu punya teman ada gunanya juga ya? Gua ada punya teman yang pinter banget sama yang kurang pinter. Gue masih yang mana? Yang mana nih? Yang setengah-setengah aja sih gue Pram. Kalau Lo setengah mateng apa? gimana kira-kira? Lu mau cari duit gak? Lu, sebenarnya gue pengen cari duit juga sih. Terus? Itu tapi yang jaga lilin siapa? Sekarang nggak pakai lilin Pram. Siapa? Pakai lampu. Apa mau nyari punchline-nya nggak dapat ya? Lagunya seperti mati lampu. Bisa aja. Tuh gade surat tuh, gade surat aja. Gade surat rumah. Kira-kira mending kita gadis surat kantor ini aja Pram. Ayo, pasti kaya. Ayo. Kita izin dulu sama HRD ya. Telepon dulu cepet lantai 7. Halo Pak HRD, saya mau minta. Harganya ibu-ibu bukan bapak-bapak. Halo Bu. Masuk. Ya udahlah kalau gitu kalau nggak masuk, kita nggak usah usaha aja lah. Mending kita jadi pinjol ilegal aja. Boleh.